Halo para Clementers dan rekan-rekan muda semua. Kembali lagi di Senior Clement, tempat Clementers dan rekan muda mendengarkan dan didengarkan. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Jadi, akhirnya kita bertemu lagi nih di Senior Clement episode kedua. Perkenalkan, nama aku Greg. Aku angkatan 2019 dan aku akan menjadi host Senior Clement di episode ini. Hari ini kita bakal bahas topik yang menarik, yang spesial bersama orang yang spesial juga tentunya. Pasti kalian udah gak sabar kan buat dengerin pembahasan kita. Jadi langsung kita panggil aja ya tamu di episode kali ini. Halo Kak Reno. Halo Greg. Oke, bisa perkenalan diri dulu nih Kak. Oke, jadi nama aku Reno dari KMK Angkatan 2017. Mantap. Oke, jadi gimana nih Kak kabarnya selama WFH ini Kak? Selama WFH ini ya, kabarku baik-baik aja sih, puji Tuhan, sehat-sehat, aku dan keluarga. Kalau Greg gimana nih kabarnya? Ya puji Tuhan, sehat-sehat juga, semua keluarga sehat juga, terhindar dari wabah ini gitu. Mantap. Oke, jadi kan WFH ini kita di rumah aja nih, jadi ya mungkin kalau kelamaan di rumah aja boring juga nih kan. Benar. Selama WFH ini, kalau dari Kak Reno sendiri, kakak melakukan kegiatan apa aja sih buat menghilangkan kejenuhan di rumah aja gitu? Kegiatannya ya banyak sih kalau aku. Pertama mulai baca buku tuh, antara novel, buku self development. Nah, self development ini kemarin aku baca tentang leadership gitu, sama kayak how to communicate gitulah. Terus kalau udah capek baca buku, mungkin nonton drama biar menghabiskan waktu lah. Terus juga kadang main musik gitu biar hilang lah bosannya. Kalau Greg gimana nih, ngapain aja selama WFH ini? Kalau aku selama WFH sih kebanyakan nugas, karena kan nugas lagi numpuk nih. Terus selain itu juga aku nonton YouTube mungkin tentang konspirasi. Nah, abis itu aku juga ada nonton drama-drama, and mostly drama Korea sih. Selain itu juga aku ada olahraga lah biar badan tetap fit gitu kan. Dan selain itu mungkin ya perbanyak istirahat aja sih itu. Biasanya nonton drama Korea apaan nih, Greg? Aduh, macam-macam sih Kak. Tapi Macam-macam ya? Iya, tapi kalau dari aku sendiri, aku lebih banyak yang apa ya? Aku lebih banyak suka genre yang action gitu. Jadi kalau misalkan terlalu melodrama, aku tuh paling gak suka kalau melodrama plus romance plus plus yang pokoknya yang inilah yang sedih-sedih gitu. Oh, sebenarnya kalau aku pribadi aku juga ini sih kurang suka sama yang romance apalagi. Tapi kalau misalnya romance-nya masih istilahnya itu nggak cheesy lah gitu, itu masih oke sih. Kalau udah cheesy ya kayak aduh mending nggak usah dah, stop nonton. Iya, kalau romance digabungin komedi gitu kan asik. Iya, itu masih gitu oke, masih oke sih. Atau romance sama action gitu kan, itu juga masih oke. Cuma kalau terlalu melodrama itu aduh nggak kuat nontonnya. Iya, sedih gitu ya. Ya sedih dan gemes gitu. Oke, berikutnya kan selama WFH ini kita juga kuliahnya daring, kuliah online nih Kak. Ngobrol-ngobrol tentang kuliah online, kan Kak Renald nih sebagai angkatan 2017 kan otomatis berarti sekarang udah semester 6. Semester 6. Nah, kalau di semester 6 ini ada nggak sih Kak kayak kendala-kendala tertentu dari kuliah online yang menyebabkan mungkin semester 6 ini rasanya nggak sama gitu loh kalau kuliah online dan offline gitu? Iya sih, yang aku rasain tuh kerasa banget di
bedanya vibes-nya. Kalau semester 6 ini kan aku dengar dari senior ya, itu semester yang istilahnya itu tersibuk lah selama aku kuliah gitu. Jadi semester 6 ini benar-benar semua matkul itu kebanyakan banyak tugas besarnya. Tapi karena jadinya keadaannya begini dan harus online, akhirnya tugas besarnya ya ada yang dibatalin, ada yang ya udah seadanya gitu. Terus juga ini sih vibes kerja kelompoknya itu nggak dapet gitu. Kan kalau semester 6 itu banyak tugas besarnya, jadi banyak project yang harus dikerjain, dieksekusi secara offline gitu. Tapi hal itu nggak didapetin gitu karena kayak gini kan. Jadi yang paling kerasa itu sih kayak hilangnya di situ. Terus juga semester 6 ini kan juga terakhir banget kan aku kuliah gitu. Terakhir banget aku kuliah, akhirnya nggak kerasa kayak cepet banget ya semester 6 gitu. Padahal kuliahnya kan jadi online tuh, tapi buat waktu di kelasnya itu dikit banget. Karena kan kemarin dari bulan Februari sampai Maret ya gitu. Jadi itu sih kayak terus juga sebenarnya masih ada praktikum 1, tapi karena begini akhirnya dihilangin praktikumnya gitu. Jadi nggak ada praktikum lagi. Itu sih. Bicara praktikum nih Kak, kan kalau anak-anak Saintek, apalagi khususnya di FTP nih, kan praktikum itu menjadi apa ya? Menjadi kenangan tersendiri gitu. Iya benar. Itu ngaruh banget sih ya, kayak kalau kuliah online itu vibes praktikumnya tuh hilang gitu loh. Banget. Karena dari aku sendiri nih, aku kan harusnya semester 2 ini kan praktikum ikum, dan itu terkenal lah di kalangan anak-anak THP gitu kan. Iya. Yeah. Jadi selama kuliah online ini agak gimana ya, kayak awalnya aku pikir nih ini bakal stop nih karena dikasih tahu praktikumnya udah selesai lagi itu pas bulan Maret, pas baru selesai UAS. Itu katanya udah selesai. Gak lama, sekitar seminggu 2 minggu dibilang kami kembali. Terus gimana tuh? Ya kami kembali akhirnya ya praktikum online semua. Jadi mikum ini kan yang apa? Yang apa sih namanya, pakai kertas milimeter blok yang panjang gitu ya? Iya, ada itu. Kacau sih. Ya, jadi kayak apa ya? Kita secara teori nih online nih dapat, tapi secara prakteknya kita nggak ngelakuin sama sekali gitu. Jadi aku lebih apa ya? Sebenarnya lebih enak sih gitu. Lebih enak. Iya, sebenarnya lebih enak gitu. Kalau secara teori, secara nilai gitu kan, pasti lebih enak lah. Kadang praktikum bisa sambil rebahan, tapi secara prakteknya itu yang kita nggak dapet, dan kemungkinan nanti kalau maba datang gitu kan gimana, kita secara praktek 0 gitu kan. Tapi ini dong yang jadi apa ya? Yang jadi penasarannya aku itu kalau praktikum online itu kayak gimana sih? Karena aku nggak pernah ngerasain kan namanya praktikum online gimana. Kalau dari yang aku rasain sih kira-kira ya kayak pembelajaran biasa sih, kayak kuliah biasa, cuma ya kerjanya kayak tiap praktikum ya berarti ada kuis 2 kali, pretest post-test gitu kan. Terus nonton video dari YouTube buat penggambaran prakteknya, terus penjelasannya bisa via WA atau line gitu. Jadi ya cuma tekstual doang sih. Secara teori kita dapat, tapi praktek nggak dapet gitu. Oke. Iya, kurang lebih gitulah. Tapi kalau jurusan THP, TIP, TEP sebenarnya beda-beda sih. Kalau misalkan ada praktikum online-nya gitu, sistemnya beda-beda gitu. Kita lanjut nih Kak. Oke. Kita sekarang masuk ke obrolan tentang KMK kita. Waduh. Nah, buat rekan-rekan muda nih yang belum tahu nih, Kak Reynold itu koordinator fakultas atau Kofak KMK FTP nih. Jadi Kofak itu sebutan untuk ketua dari KMK di fakultas gitu. Nah, bicarain tentang Kofak nih Kak, pas banget sama topik yang mau kita bahas hari ini nih Kak. Topiknya itu, kok bisa sih jadi Kofak? Nah, waduh, kok bisa ya?
Iya, kok bisa gitu. Sebelum kita bahas kenapa Kak Renaud bisa jadi Kovac nih, aku mau tahu dulu nih, secara garis besar tugas dari Kovac itu apa aja sih Kak? Gitu. Secara garis besar tugas Kovac itu aku bisa simpulin jadi 2 sih. Yang pertama itu memimpin, yang kedua mewakili. Jadi yang pertama ini memimpinnya itu maksudnya kita mengkoordinir lah seluruh bagian di KMK gitu, biar efektif jalannya dan efisien gitu, gimana sesuai kitanya gitu. Terus juga kalau misalnya ada apa ya, istilahnya itu memegang tanggung jawab terbesar lah, tinggi gitu, karena kan memimpin kan. Terus yang kedua ini mewakili ini maksudnya kalau aku jadi perwakilan eksternal juga gitu di organisasi lain gitu. Jadi misalnya ada info apa dari organisasi lain, ya aku yang ini jadi perwakilannya gitu. Terus juga ini juga organisasinya nggak cuma tingkat fakultas aja, tapi juga univ gitu. Dan kalau diundang pasti setujunya ke ketuanya. Seperti itu sih paling garis besar dan umumnya Kovac gitu. Oke. Nah, kalau sebagai ketua nih berarti kan juga berhubungan sama birokrat kampus nih. Benar. Nah, itu kalau boleh tahu nggak sih kalau ngehubungin birokrat itu ada kesulitan tertentu nggak gitu? Kalau hubungin birokrat itu sebenarnya nggak ada sih. Di FTP ini masih oke-oke aja gitu menurut aku, cara buat ngubungin birokratnya gitu. Jadi kalau di ketua organisasi, ketua LKM gitu, itu ada grupnya tersendiri. Jadi di situ bisa koordinasi langsung sama bagian birokratnya, bagian kemahasiswaannya, dan bisa melalui chat juga gitu. Jadi misalnya kita butuh apa, mau nanya sesuatu, kita bisa chat juga ke beliau-beliau ini yang merupakan petinggi birokrat gitu. Jadi cukup oke sih, cuma sih cukup enak aja gitu buat birokrat gitu. Karena kita udah nanya itu, kita sekarang tarik dikit nih ke belakang nih. Kita flashback dikit nih Kak. Oke. Sekarang waktunya kita kulik kenapa Kak Renaud bisa menjadi seorang Kovac gitu kan. Waduh. Oke, jadi aku jelasin dikit. Untuk menjadi Kovac dari KMK FTP itu ada yang namanya temu akrab. Nah, di temu akrab ini kita kayak bahas evaluasi 1 tahun periode kepengurusan. Terus di akhir kita juga bakal pilih Kovac berikutnya gitu. Nah, Kovac ini kita pilih secara musyawarah. Nah, di sini aku mau nanya nih ke Kak Renaud, bisa ceritain nggak Kak proses Kak Renaud lagi itu hingga akhirnya bisa menjadi Kovac? Ya, jadi prosesnya ya mungkin dari ini sih, mungkin dari setelah ketok palu demisioner, tuh dari Denis tuh, ya berarti kan pemilihan ketua baru. Nah, pemilihan ketua baru ini, jadi pada tahun ini itu kan angkatan 17 tuh, jadi ya difokuskan ke 17 semua, ditanyain gitu kayak ada yang mau nggak mau jadi pemimpin, jadi ketua gitu. Kalau ada silahkan acungkan tangan, acungkan diri gitu, lalu sebutkan visi misinya gitu. Nah, kebetulan aku dan angkatanku ini istilahnya tidak ada yang siap lah gitu, jadi kita, kalau aku sambil ngeliat yang lain, waduh gitu, kayak karena kita emang waktu itu kayak nggak siap gitu, apalagi visi misi gitu. Akhirnya kan nggak ada yang mau kan pada waktu itu. Nah, habis itu ini sih karena masih kemarin tidak ada yang mau, akhirnya dilakukanlah kayak semacam voting mungkin ya, jadi kayak tiap orang di peserta forum itu milih siapa gitu dan alasannya kenapa gitu. Jadi terus diambil 5 tertinggi itu misalnya itu dikulik lagi, dan kebetulan aku masuk ke 5 tertinggi itu. Nah, terus akhirnya ya udah kita keluar dari forum yang 5 orang itu, lalu peserta forum ini sih kayak mengkritisi lagi lah masing-masing 5 orang ini seperti apa gitu. Terus juga saat di luar pun aku juga maksudnya
pertanyaannya basic sih, maksudnya kayak ditanya kenapa nggak mau gitu-gitu, kenapa apa yang buat kamu ragu gitu lah istilahnya gitu. Udah plan seperti itu sih. Terus udah abis itu kita dibawa masuk lagi, tapi pada waktu itu juga mungkin semuanya kayak shock gitu ya, mungkin masih shock, akhirnya tidak ada yang siap lagi gitu, nggak ada yang bersedia lagi, mungkin karena masih shock gitu kali ya, karena mungkin tanggung jawabnya kan besar tuh, jadi kayak karena tidak mempersiapkan akhirnya udah nggak usah gitu. Nah karena masih tidak ada yang mau, akhirnya ya udah angkatan 12 diskusi lagi gitu. Maksudnya karena kan emang harus ada yang memimpin gitu, memimpin PMK. Nah, pada waktu itu juga aku masih nggak siap lah, karena ada inilah kayak aku ragu sama diri sendiri gitu kan. Tapi pada waktu itu teman-temanku percaya sama aku gitu. Ya udah, karena ini sih kayak gejolak gitu sih, karena kayak orang lain bisa percaya sama aku, tapi aku sendiri kenapa nggak bisa percaya sama diri sendiri gitu. Walaupun pada akhirnya ya masih ada keraguan lah gitu, gitu. Tapi keraguan itu ya pasti seiring waktu bakal hilang gitu, itu pasti gitu. Sih intinya kayak gitu sih, Greg. Gitu. Nah, terus kan Kak Reynold dipercaya sama, berarti Kak Reynold tuh dipercaya sama hampir semua anggota KMK, karena kan Kak Reynold secara lagi itu sempat kayak pengajuan Kopfak itu juga kedua tertinggi, terus kemudian dipercaya juga sama teman-teman seangkatannya kan. Nah itu kalau yang Kak Reynold dengar dan mungkin pendapat Kak Reynold sendiri, alasan mereka bisa percaya sama kakak itu apa, Kak? Yang aku dengar dari beberapa orang itu, karena ini sih mereka bilang kalau aku tuh bisa membawa perubahan lah gitu, terus juga karena mereka melihat kemarin kan kebetulan yang tahun lalu aku jadi ketua bidang gitu. Nah mereka melihat, maksudnya usahaku dalam membangun hubungan gitu di dalam bidang gitu kayak gimana. Nah, terus juga pokoknya intinya kayak gitu sih, kayak karena mereka percaya aku bisa bawa perubahan dan bisa membangun hubungan lah gitu. Jadi karena kayak gitu aku jadi ini sih kayak mungkin benar gitu perkataan orang gitu, mungkin akunya aja yang kurang percaya gitu dia sama diri sendiri. Oke, terus aku juga mau tanya sih, Kak, kalau seandainya lagi itu Kak Reynold atau misalkan angkatan 2017 itu nggak ada yang mau, itu possible nggak sih, Kak, kayak diturunkan ke angkatan 2018 gitu? Possible nggak ya? Kalau menurutku sih kayaknya enggak sih. Gitu. Kenapa enggak? Karena di FTP ini kan KMK masuk ke bagian lembaga otonom gitu, dimana ada aturannya, aturan ini, jadi kita nggak bisa sembarangan gitu. Nah aturan ini masuk ke ADART. Nah ADART ini mengacu ke fakultas. Nah sedangkan di fakultas ini mensyaratkan kalau jadi pemimpin itu harus tahun ketiga kuliah gitu. Jadi kayaknya sih nggak bisa gitu. Jadi harus tahun ketiga gitu kan. Nah, tahun 2017 kemarin kan tahun ketiga kan, angkatan 2017 kemarin. Berarti memang saatnya gitu. Berarti kalau kemarin itu misalkan Kak Reynold juga juga misalkan egois nih, nggak mau meskipun udah dipercaya, berarti itu bakal terus berlangsung dong ya? Maksudnya tetap berjalan pasti. Bakal terus dicari gitu loh, yang dari 2017. Wah, pasti gila sih gitu. Kalau sih pasti. Untung Kak Reynold juga siap-siap aja lagi itu. Nggak siap-siap banget sih, nggak siap-siap banget. Ya setidaknya mutaran. Ya ada kemauan lah. Ya. Udah ada sedikit keyakinan gitu kan. Iya. Karena itu sumpah itu temu akrab itu 12 jam loh. Gila sih.
sangat apa ya, pengalaman yang sangat-sangat wow gitu. 12 jam di lapangan futsal, bukan main futsal. Di lapangan futsal lagi ya. Iya. Itu abis itu kayak capek banget sih. Cuma Iya, pasti capek banget. kayak suatu pengalaman yang beda sih buat aku sebagai tahun pertama kan bisa ikut kayak gituan. Tapi tahu nggak sih Greg? Iya, kenapa Kak? Aku mau cerita dikit ya. Abis kan kita nggak tidur tuh ya selama 12 jam. Gitu. Terus pas ini sih pas selesainya TA itu, bahkan aku nggak bisa tidur sama sekali Greg, karena kayak saking takut dan gemetarnya gitu loh. Kayak masih istilahnya itu masih shock lah. Kayak hari itu mengubah hidupku gitu loh. Benar-benar aku cuma tidur 2 jam terus nggak tidur lagi. Jadi sih mungkin cerita itu aja. Kayak berubah banget gitu ya. Iya, berubah banget kan, kayak cuma oke, kamu ketua ya, terus berubah udah itu. Jadi kayak cuma omongan doang bisa merubah hidup orang gitu. Berubah semua berarti ya, kayak secara target hidup Kakak juga berubah gitu dong. Ya mungkin bukan berubah sih, tapi diperbaharui gitu. Wah. Kayak revisi ya. Ya direvisi lah gitu. Wah ini nggak bisa dijalankan gitu, kita revisi. Menurut Kakak sendiri apa sih keuntungan atau kelebihan bisa menjadi Kovac gitu? Keuntungan ya. Mungkin ini cerita dikit ya, kan tahun lalu aku berkesempatan juga nih jadi ketua bidang gitu di MK. Nah, saat menjadi ketua bidang kan itu termasuk pemimpin, tapi ya mungkin tidak sebesar Kovac gitu. Pemimpin juga itu banyak sih yang didapetin. Itu pengalaman yang aku paling banyak dapat di situ. Nah, jadi kalau misalnya jadi ketua bidang itu aku melihat istilahnya itu serpihan yang besar, tapi saat aku jadi ketua ini Kovac itu aku melihat serpihan yang lebih banyak lagi gitu. Serpihan kecil, serpihan besar itu aku bisa lihat semuanya gitu. Jadi maksudnya karena aku jadi ketua sekarang ini, jadi aku bisa lebih banyak belajar, lebih banyak melihat semuanya gitu loh. Lebih bisa banyak mutual understanding-nya gitu. Terus belajar, oh seperti ini, kalau misalnya lagi kayak gini harus kayak gini gitu. Jadi banyak hal-hal kayak gitu sih. Kalau dijelaskan mungkin panjangan Greg, jadi kayak banyak banget sih pelajarannya gitu. Jadi kalau misalkan inti yang aku tangkap tuh, semakin besar tanggung jawab yang kita punya, semakin luas pengalaman dan knowledge yang kita dapat, dan kita pasti semakin mau lebih berkembang lah gitu ya Kak. Iya benar sih, itu yang aku rasain juga sih. Jadi kayak kalau misalnya jadi ketua itu enaknya adalah yang nggak bisa didapetin nih di misalnya kalau pun jadi ketua. Kalau jadi anggota kan kita istilahnya itu diatur gitu. Kalau jadi ketua kita yang mengatur, tapi bukan berarti bosi gitu. Bukan berarti kita bos gitu, tapi gimana caranya kita manajemen SDM di dalamnya gitu. Terus juga istilahnya mengkoordinasi lah gitu. Itu pelajaran yang nggak bakal bisa didapat kalau cuma jadi anggota, itu menurut aku. Nah, terus juga tadi bener sih yang Greg bilang, kalau misalnya makin tinggi itu makin banyak pelajaran lah. Nah, mungkin ini sih kayak saran buat teman-teman Klementers yang lain, kayak misalnya kalau udah ada jalan dan kemauan menjadi seorang pemimpin, itu diteruskan aja, digaskan aja gitu. Kenapa? Karena pengalaman menjadi pemimpin itu yang tadi sih, yang manajemen SDM itu benar-benar berguna banget sih. Kayak terus juga cara menempatkan diri, terus juga komunikasi itu penting sih. Kayak itu tuh banyak banget belajar kalau jadi pemimpin gitu. Setuju banget sih, kayak nggak semua orang bisa memiliki kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin gitu kan. Jadi kalau kita punya kesempatan itu, usahakan sih jangan menyia-nyiakan gitu ya kayak. Benar. Oke. Sekarang kita tarik lagi nih ke depan nih. Kita pakai alur maju mundur nih. Nah, berarti Kakak kurang lebih udah menjabat sebagai Kovac itu 5 bulan ya kayak? Iya, sekitar 5 bulan. Nah, selama 5 bulan ini gimana sih perasaan Kakak
saat menjabat jadi Kovac? Perasaannya naik turun sih. Jadi naik turun ini maksudnya ya ada senengnya, ada susahnya, ada apa ya, kayak kesel, mungkin sedih, kecewa, itu pasti ada gitu. Nah, kalau bagian down-nya itu ya paling ini sih, kayak misalnya mungkin ada masalah atau enggak kejadian yang nggak terduga gitu, kayak misalnya kejadian kayak gini kan, kayak kita harus online, terus harus ngerevisi lagi kayak prokernya harus kayak gimana jalaninnya, itu tuh yang bikin aduh gitu loh, kayak di bawah gitu. Tapi senengnya itu misalnya ada proker yang bisa dijalankan, itu seneng sih. Kayak misalnya contohnya kemarin saat lupa gitu, itu saat berjalan tuh aku seneng tuh, kayak wah bisa juga nih keadaan kayak gini tapi bisa juga jalan, terus hasilnya pun aku seneng gitu, oke gitu. Terus juga Rosario, dimana walaupun kondisi kayak gini kita juga bisa ngadain Rosario online gitu. Ya hal-hal kayak gitu sih, maksudnya seneng sih. Nah, oh ya, aku juga mau nambahin sih, kayak karena semuanya jadi online ini, kita juga ini sih kayak belajar banyak tentang cara penggunaan platform online gitu kan. Biasa kita kan serba offline gitu kan. Bener. Sekarang jadi kita mau nggak mau belajar gimana caranya, apa ya, misalkan kayak gini recording secara online gitu. Terus mungkin juga belajar cara live di YouTube misalkan. Ternyata nggak semudah itu gitu kan. Nggak mudah. Kalau boleh tahu nih Kak, selama berjalan 5 bulan ini menjadi Kovac, ada nggak sih Kak kayak konflik-konflik internal KMK gitu? Kalau internal kayaknya sih nggak ada gitu. Paling ini sih kayak misalnya kejelasan broker aja sih, karena kan kita ngikutin kebijakannya birokrat kayak gimana gitu. Misalnya birokrat ngomong kita online ya sampai Desember, ya udah kita nggak bisa dong menolak hal itu gitu. Ya berarti kan kita ngikutin. Nah, mungkin ini ngaruh ke GE sih jadinya, karena kan GE kita nggak tahu bisa dilaksanakan apa enggak gitu. Nah, paling di situ di pengurus sama panitianya yang bingung, masih ngawang lah istilahnya, nggak jelas gitu. Ini mau dilaksanain apa enggak, lokal ini gimana ya gitu. Paling di situ sih masih kayak bingung gitu. Bikin galau lah ya. Bikin galau gitu. Nah, itu kan secara proker. Kalau secara secara pengurus atau anggota itu nggak ada. Sejauh ini nggak ada. Sejauh ini dan setahu aku nggak ada sih. Oh, berarti masih aman lah ya? Ya, masih aman. Mantap. Oke, mungkin ini jadi kayak pertanyaan terakhir sih buat Kak Renaud nih. Kalau ada nih, bisa nggak Kak sebutin satu hal yang mau Kak Renaud ubah dari KMK sekarang? Diubah ya? Kayaknya nggak ada sih, Greg. Yakin nggak ada? Nggak ada nih, beneran. Udah, maksudnya ya udah oke aja gitu. Kalau nggak ada nih, aku ubah nih pertanyaannya nih Kak. Kan lagi itu pas rapat awal itu, Kak Renaud bilang visi misinya itu meningkatkan kedisiplinan secara waktu atau mungkin yang lainnya, dan keterbukaan di internal KMK. Nah, menurut sudut pandang Kak Renaud sendiri nih, udah sejauh apa kedisiplinan dan keterbukaan ini berkembang di internal KMK? Kalau visi misi ya. Kalau misalnya disiplin ini menurut aku udah cukup oke sih, maksudnya udah berjalan ke arah lebih baik gitu. Jadi misalnya yang kemarin, misalnya KMK yang kemarin itu flightnya 2 jam, ini misalnya loh ya, terus sekarang jadi 1 jam gitu, kan lebih baik tuh berkurang 1 jam, walaupun ya masih ada lah klik-kliknya gitu. Nah, itu yang berusaha aku kurangin sih gitu. Kayak misalnya kemarin saat RKK itu udah cukup oke sih, kayak misalnya kita harusnya mulai jam 12 tapi terundur jadi jam 1 gitu. Aku juga nggak mau yang buat mereka menunggu gitu loh, karena aku sendiri ini dong, maksudnya harus stay di pendirianku yang disiplin itu. Nah, terus kalau keterbukaan ini sebenarnya tidak bisa dipantau secara langsung gitu sih, karena
kita kan keadaannya juga lagi kayak gini gitu, lagi online, dimana keterbukaan ini masuk dari ini sih, bisa bilangnya kaderisasi gitu. Nah, susah untuk melihat keterbukaan satu orang kalau misalnya online gitu, karena ya apa ya, karena kita jarang berinteraksi lah gitu, yang berinteraksi kalau online itu sih. Jadi mungkin kalau disiplin udah ke arah baik, tapi kalau keterbukaan ya mungkin karena kepengurusan tahun lalu juga keterbukaan gitu, jadi mungkin masih sama sih gitu. Ya kita syukuri aja lah ya yang Syukuri udah aja ada gitu. sekarang. Yang udah. Semoga kedepannya lebih baik lagi gitu ya. Ya, amin, bener. Semoga lebih ada apa ya, kesadaran lah gitu. Ya, bener. Disiplin sih terutama. Iya. Oke, jadi kayaknya itu aja sih. Soalnya ini udah jauh melebihi durasi. Sebelum kita tutup nih, mau ini dong Kak, minta pesan dari Karenout nih untuk temen-temen yang lagi WFH. Pesan dari aku ya, mungkin ini sih, tetap di rumah aja, tetap jaga kesehatan. Kalau misalnya harus keluar, pakai masker, terus istilahnya jangan bergadang lah, karena bergadang nggak sehat, menurunkan imun tubuh. Ya sih, itu aja sih dari aku sih. Oke deh, terima kasih banyak ya buat Karenout yang udah menyempatkan waktunya di Sinar Clement ini. Terus terima kasih juga buat teman-teman para Clementers dan rekan muda sekalian yang udah menonton maupun mendengarkan Sinar Clement. Jangan lupa follow IG KMK kita di KMK FTPUB, YouTube-nya juga KMK ST.Clement. Terus Spotify-nya juga di follow di Sinar Clement. Terus mungkin pesan dari aku, stay safe, tetap di rumah aja, dan see you on the next episode. Bye. Bye-bye semuanya.